Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai laporan hasil Project Based Learning, penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan proses pada UMKM Maudimsam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nasika Salsabila dan NPM 2311031071. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai deskripsi identitas UMKM. Maudimsam adalah usaha di bidang kuliner yang fokus pada produksi dimsum mentai. Maudimsam berdiri sejak bulan Mei tahun 2024, yang dimana usaha ini menggunakan sistem perhitungan biaya berbasis proses untuk efisiensi produk. Maudimsam ini terinspirasi dari tren dimsum mentai, sehingga mereka terus berinovasi untuk memberikan produk yang berkualitas dan layanan yang memuaskan. Maudimsam berlokasi di Jalan Pramuka, Bandar Lampung, yang melayani pelanggan setiap hari dan jam operasional dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh Maudimsam yaitu melalui media sosial dan partisipasi event. Melalui media sosial, Maudimsam melakukan promosi melalui Instagram dan TikTok untuk meningkatkan interaksi dan pelanggan. Melalui partisipasi event, Maudimsam mengikuti bazar dan acara untuk menjangkau pelanggan langsung. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, analisis strength. Maudimsam memiliki kekuatan utama pada produk dimsum mentai yang populer, sistem pemesanan daring yang mempermudah pelanggan dan variasi ukuran porsi yang fleksibel, dan pemasaran digital melalui Instagram dan TikTok memperluas jangkauan pasar. Selain itu, konsistensi menu setiap hari memudahkan pelanggan dalam memilih produk. Yang kedua yaitu weakness. Layanan berbasis takeaway membatasi pengalaman pelanggan yang ingin menikmati makan di tempat. Ketergantungan pada tren dimsum mentai juga berisiko jika tren tersebut menurun di masa depan. Selanjutnya, opportunities. Maudimsam dapat memperluas pasar dengan menambahkan layanan pengantaran melalui platform seperti GoFood dan GrabFood. Tren gaya hidup praktis mendukung model bisnis ini. Pengembangan menu baru dan partisipasi dalam acara besar dapat meningkatkan daya tarik dan kesadaran merek. Selanjutnya yaitu trades. Persaingan ketat di industri makanan, khususnya dimsum, menjadi tantangan dan risiko penurunan popularitas produk berbasis tren dan kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya dan profitabilitas. Kepuasan pelanggan juga harus dijaga untuk menjaga citra merek. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum penerapan akuntansi biaya di UMKM Maudimsam. Jadi Maudimsam itu menggunakan sistem akuntansi biaya sederhana dengan pencatatan manual atau semi digital melalui spreadsheet untuk mencatat biaya produksi dan operasional. Fokus utamanya adalah perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual. Namun sistem ini memiliki keterbatasan seperti kurangnya akurasi akibat pencatatan manual, minimnya analisis mendalam seperti overhead atau titik impas, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi yang terbatas. Akibatnya, setiap produk dibebani biaya bahan yang sama meskipun variabilitas biaya bisa terjadi. Nah, untuk mekanisme pendampingannya, pendampingan mahasiswa bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan UMKM, termasuk observasi sistem pencatatan dan diskusi dengan pemilik. Mahasiswa kemudian merancang sistem akuntansi biaya yang sederhana dan menyusun laporan HPP yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan pelatihan kepada pemilik dan staf UMKM, diikuti dengan implementasi sistem baru. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pendampingan ini melibatkan pelatihan, simulasi perhitungan biaya, pengenalan software akuntansi, dan monitoring berkala untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan biaya. Untuk sistem akumulasi biaya yang berlaku itu semua biaya produksi secara total tanpa memisahkan per produk.
Meskipun mempermudah pencatatan, sistem ini tidak memberikan gambaran detail tentang biaya atau efisiensi tiap produk. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Rianita dengan NPM terakhir 014. Selanjutnya ada penerapan sistem proses costing. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses menghitung biaya produksi secara berkelanjutan dengan mengelompokkan biaya berdasarkan setiap tahap produksi, bukan per pesanan. Metode ini cocok untuk industri yang memproduksi barang dalam jumlah besar seperti makanan. Pada UMKM mau dimsum, sistem ini relevan karena produksi dilakukan secara berkelanjutan dengan bahan baku yang homogen. Proses produksi terbagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama ada proses mengolah bahan. Pada tahap ini, bahan baku utama diolah menjadi adonan dimsum dan diberi topping mentai. Biaya yang dicatat meliputi bahan baku seperti tepung tapioka, ayam filet, minyak wijen, bawang putih, kulit dimsum, serta bahan mentai seperti mayonaise dan tobiko. Lalu ada tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan adonan, mulai dari pencampuran bahan, membentuk dimsum, hingga menambah topping mentai. Lalu ada biaya overhead, yaitu penggunaan alat-alat seperti chopper untuk menghaluskan bahan, pengukus untuk memasak dimsum, serta alat torch untuk finishing. Overhead juga mencakup biaya energi seperti gas dan listrik. Yang terakhir ada penyusutan alat, yaitu seperti chopper, pengukus, kompor, torch, dan kulkas yang digunakan selama proses produksi. Penyusutan ini dicatat sebagai biaya tetap yang harus diperhitungkan. Yang kedua ada proses pengemasan. Setelah dimsum selesai diproduksi, proses berikutnya adalah pengemasan untuk memastikan produk siap dipasarkan dan tetap terjaga kualitasnya. Biaya yang dicatat meliputi bahan kemasan, yaitu aluminium foil dan plastik untuk membungkus dimsum, serta sumpit untuk alat makan. Pemilihan bahan kemasan yang berkualitas memastikan produk tetap higienis, aman, dan menarik bagi konsumen. Lalu ada tenaga kerja, yaitu upah pekerja yang bertugas mengemas dimsum. Dengan mencatat dan menganalisis biaya dari kedua tahap ini, mau dimsum mentai dapat memantau pengeluaran lebih detail, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas di setiap proses produksi. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi klasifikasi biaya dan harga pokok proses untuk UMKM mau dimsum. Yang pertama ada biaya bahan baku di Departemen Pengolahan, yaitu ada tepung tapioka menggunakan 1,5 kg dengan biaya Rp13.500. Lalu ada ayam filet menggunakan 3 kg dengan biaya Rp120.000. Lalu ada kulit dimsum memakai 3 pack yang berisi 300 pieces dengan biaya Rp66.000. Lalu ada mayonaise menggunakan 1,5 kg dengan biaya Rp98.376. Dan yang terakhir ada tobiko, itu menggunakan 150 gram dengan biaya Rp75.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku di Departemen Pengemasan. Itu ada aluminium foil menggunakan 50 pieces dengan biaya Rp68.950. Lalu ada plastik menggunakan 50 pieces dengan biaya Rp12.000. Lalu ada sumpit itu menggunakan 50 pasang dengan biaya Rp48.250. Lalu ada biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan. Yang pertama itu ada bawang putih menggunakan 300 gram dengan biaya Rp30.000. Lalu ada gula memakai 100 gram dengan biaya Rp2.000. Lalu ada minyak wijen menggunakan 150 ml dengan biaya Rp25.000. Lalu ada penyusutan alat kukus dimsum itu per bulan dengan biaya Rp55.000. Lalu ada penyusutan chopper per bulan dengan biaya Rp729. Lalu ada penyusutan kompor gas per bulan Rp2.083. Dan yang terakhir ada penyusutan kulkas per bulan dengan biaya Rp12.222. Selanjutnya biaya overhead pabrik di Departemen Pengemasan. Itu ada gas torch menggunakan 220 gram dengan biaya Rp25.000. Dan penyusutan alat torch itu per bulan dengan biaya Rp4.583.
Dan yang terakhir itu ada biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Pengemasan per produksi dengan biaya Rp110.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nela Bintang Kamalinda dengan NPM 23110310077. Di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan biaya-biaya dari sisi UMKM mau dimsum dan dari sisi kelompok kami. Pertama, dari biaya produksi. Biaya produksinya mencakup bahan baku langsung seperti tepung, ayam filet, dan kulit dimsum. Kemudian ada tenaga kerja langsung, lalu ada overhead pabrik. Selisih antara biaya produksi mau dimsum dan analisis kami menunjukkan kenaikan biaya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ada penyusutan alat. Kami menambahkan hasil analisis berupa penyusutan alat seperti torch, kukusan, chopper, kompor gas, dan kulkas yang digunakan dalam proses produksi. Serta ada biaya listrik juga yang belum dihitung dalam perhitungan mau dimsum. Yang ketiga, ada harga pokok produksi. Mau dimsum memiliki HPP yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil analisis kami, yang menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi. Yang terakhir ada margin laba. Mau dimsum menetapkan margin laba sebesar 44%, sedangkan analisis kami menunjukkan margin laba yang lebih tinggi sebesar 46%, dengan harga jual yang disesuaikan untuk menjaga keuntungan. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem. Sistem biaya proses yang diterapkan di mau dimsum masih memiliki beberapa kekurangan, seperti klasifikasi biaya yang belum rinci dan alokasi overhead yang kurang efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, dengan cara menyempurnakan sistem pencatatan biaya dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat biaya produksi setiap proses agar lebih sistematis dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan manual. Yang kedua, ada memisahkan biaya berdasarkan proses. Pisahkan biaya untuk setiap tahapan produksi mulai dari pengolahan hingga pengemasan. Yang ketiga, ada menetapkan standar biaya produksi. Kita harus menentukan standar biaya untuk setiap dimsum mentai seperti jumlah bahan baku atau biaya gas per produksi. Yang keempat, ada optimalisasi klasifikasi biaya. Memisahkan biaya bahan baku utama, bahan penolong, dan biaya overhead secara lebih detail. Dan yang terakhir ada penyesuaian sistem penghitungan biaya, menghitung harga pokok per proses dan memisahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya produksi. Kesimpulan utama, UMKM mau dimsum sudah menggunakan sistem perhitungan biaya berbasis proses produksi, namun belum memperhitungkan penyusutan alat dan klasifikasi biaya belum sesuai dengan standarnya. Perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi margin keuntungan dan pengambilan keputusan finansial. Penyesuaian ini akan membantu UMKM dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Yang kedua, ada manfaat bagi UMKM. Sistem proses costing di UMKM mau dimsum membantu alokasi biaya secara merata pada produksi massal. Yang kedua, memudahkan perhitungan harga pokok per unit dan mendukung penetapan harga serta perencanaan produksi yang lebih baik. Sistem ini meningkatkan transparansi biaya dan memudahkan pengendalian biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya ada insight mahasiswa dari Project PBL. PBL memberikan pembelajaran penting bagi mahasiswa dalam pengelolaan biaya produksi. Beberapa pelajaran utama yang diperoleh yaitu yang pertama, pentingnya sistem pengelolaan biaya yang efektif. Mahasiswa atau kami memahami bahwa metode seperti sistem harga pokok proses membantu UMKM untuk mengatur biaya dengan rapi dan mencegah kesalahan pencatatan. Yang kedua yaitu memahami tantangan UMKM. Proyek ini mengungkap kendala UMKM seperti keterbatasan teknologi dan pencatatan yang buruk, sehingga mendorong solusi lebih efisien. Yang ketiga ada adaptasi teori ke dunia nyata.
Mahasiswa belajar menyesuaikan teori akuntansi seperti alokasi overhead dengan kondisi praktik di lapangan. Lalu selanjutnya ada pentingnya kolaborasi. Kerja sama tim menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah kompleks seperti pengelolaan biaya. Dan yang terakhir ada belajar dari praktik UMKM. Mahasiswa mendapat wawasan tentang strategi sederhana yang efektif dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama itu ada pemahaman akuntansi biaya. Mahasiswa memahami perhitungan biaya produksi secara rinci. Yang kedua ada kemampuan analisis data, yaitu mahasiswa dilatih berpikir kritis dan detail dalam analisis keuangan. Lalu yang ketiga ada problem solving dalam tim, yaitu mahasiswa belajar menyelesaikan masalah bersama melalui diskusi dan pembagian tugas. Yang keempat itu ada pengembangan soft skills, yaitu diskusi dan presentasi proyek mengasah kemampuan komunikasi dan interpersonal. Dan yang terakhir itu ada penerapan teknologi, yaitu mahasiswa berlatih menggunakan Excel dan perangkat lunak akuntansi sederhana untuk mencatat dan menganalisis data biaya. Proyek ini membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik serta mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Selanjutnya, rekomendasi laporan biaya pokok produksi. Di sini kami menggunakan dua departemen, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pengolahan, kami mengasumsikan bahwa produk masuk proses sebesar 300 unit dan produk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan yaitu sebesar 295 unit. Biaya bahan yang digunakan kami asumsikan sebesar 100% dan biaya konversi sebesar 75%. Biaya bahannya yaitu sebesar Rp372.876, biaya tenaga kerja sebesar Rp77.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp79.034. Dan total biaya pokok produksinya yaitu sebesar Rp528.910. Selanjutnya, pada Departemen Pengemasan, produk yang diterima dari Departemen Pengolahan yaitu sebesar 295 unit. Dan biaya bahan yang digunakan yaitu sebesar 100% dan biaya konversi sebesar 50%. Dan biaya bahan yang digunakan dalam Departemen Pengemasan yaitu sebesar Rp48.250. Biaya tenaga kerja sebesar Rp33.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp29.583. Sehingga total biaya pokok produksi pada Departemen Pengemasan yaitu sebesar Rp631.570. Berikut adalah data penyusutan UMKM mau dimsum. Selanjutnya di sini ada penjualan mau dimsum pada bulan Oktober 2024. Pada minggu pertama yaitu tanggal 6 Oktober 2024, mau dimsum menjual dimsum mentai sebanyak 183 unit dengan harga per unit Rp25.000. Total penjualan itu adalah jumlah unit dikali harga per unit sehingga menghasilkan total penjualan sebesar Rp4.566.000. Lalu pada minggu kedua menjual sebanyak 156 unit dengan harga per unit Rp25.000 sehingga total penjualannya Rp3.900.000. Pada minggu ketiga, mau dimsum menjual sebanyak 172 unit dengan harga per unit Rp25.000 sehingga total penjualannya adalah Rp4.300.000. Lalu pada minggu keempat pada tanggal 27 Oktober 2024, mau dimsum menjual sebanyak 191 unit dengan harga per unit Rp25.000 sehingga total penjualannya mencapai Rp4.765.000. Sehingga penjualan pada bulan Oktober 2024 itu mencapai Rp17.531.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi rekomendasi dari kelompok kami untuk UMKM mau dimsum di bulan Oktober 2024. Di sini dengan penjualan 17.531.000 dan terdapat biaya pokok produksi sebesar Rp631.570 dan
biaya produksi mengurangi penjualan yang menghasilkan laba neto sebesar Rp16.899.430. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.